Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita menghampiri tahta Tuhan, dengan rasa syukur kita beribadah kepadanya. Kita sambut ibadah ini dengan nyanyian, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat dirangkul, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak mudah. Kadang kita menemui banyak tantangan dan pergumulan. Semuanya harus kita hadapi. Apakah kita menyerah dengan keadaan yang menghampiri kita demikian? Tema kita ibadah hari ini, memandang pergumulan dengan benar. Melalui tema ini kiranya kita dimampukan untuk memandang pergumulan dengan benar dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu,
Saudara-saudara, hidup di tengah pandemi saat ini memang tidak mudah. Terasa berat, ada rasa khawatir, resah, gelisah, cemas yang seringkali menguasai diri kita. Bisa saja hal itu lalu membuat kita lupa akan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena kami lebih fokus pada masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Hidup kami dikuasai oleh rasa khawatir dan cemas, sehingga hati kami tidak merasa damai sejahtera. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau belajar mengandalkan-Mu dalam setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua berdiri untuk menyambut berita anugerah sebagai berita pengampunan bagi setiap kita yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Saat ini kita hendak menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Biarlah hati kita disiapkan untuk mendengar dan memberlakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam ketidakberdayaan kami untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan kami membutuhkan firman-Mu yang boleh menjadikan tuntunan. Firman-Mu memberikan kami hikmat supaya kami dapat terus melangkah di dalam kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus sendiri memampukan kami untuk dapat menerjemahkan firman-Mu yang ilahi, yang daripadanya manusia lama kami terus diperbaharui dan kami sungguh-sungguh boleh menyatakan kasih dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini memandang pergumulan dengan benar. Salah satu pergumulan kita sebagai manusia adalah menghadapi krisis. Apa itu krisis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis adalah sebuah keadaan yang berbahaya atau genting. Sebuah keadaan yang suram. Misalnya ada krisis pangan, berarti ada kelangkaan bahan makanan. Bisa jadi karena gagal panen, peternakan yang hancur, yang mengarah pada kelaparan. Lalu ada krisis ekonomi, ekonomi yang merosot, ada usaha yang hancur, pekerjaan semakin langka, tidak ada penghasilan, dan juga terkait dengan kemiskinan. Krisis sosial, saudara, masyarakat terpecah belah. Sebuah kondisi di mana orang-orang saling menyingkirkan. Ini krisis sosial. Lalu juga ada krisis jati diri. Ketika seseorang tidak tahu lagi siapa dirinya, ketika ia tidak tahu tujuan hidupnya, maka ia sedang mengalami krisis jati diri.
Dampak dari krisis itu apa, saudara? Ada ketakutan, ada keresahan, kecemasan, bisa mendatangkan kepanikan dan keputusasaan, juga bahkan kehilangan semangat hidup. Untuk berpikir jernih juga tidak ada. Barangkali juga kehilangan keyakinan pada Tuhan. Meskipun di sisi lain ketika orang menghadapi sebuah krisis bisa menjadikan dirinya seorang yang makin tangguh. Ketika menghadapi krisis membuat dia semakin kreatif, berkembang mendewasa, dan tentunya semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara, dalam perikop kita juga sedang mengisahkan dua situasi krisis. Yang pertama tentang kebutuhan mendesak akan pangan, dan yang kedua kebutuhan mendesak akan keselamatan hidup. Yang pertama, saudara, pada waktu itu ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang ingin melihat apa yang menjadi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan pengajarannya. Tercatat di dalam bacaan kita ada 5.000 orang laki-laki. Ini belum dihitung ya dengan perempuan dan anak-anak. Tentu karena mereka datang dari berbagai tempat wilayah, mereka lelah dan lapar, serta jauh dari tempat yang menyediakan makanan. Dan Tuhan Yesus memperhatikan hal itu, lalu bertanya kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, Yesus bertanya kepada Filipus memang dalam rangka mencobai Filipus. Ia ingin tahu cara pandang Filipus menghadapi persoalan, tantangan, dan krisis. Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dari jawaban Filipus ini kita bisa melihat, saudara, yang pertama salah sambung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bertanya, di mana dapat membeli roti? Tetapi jawaban Filipus lain, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Jawaban Filipus justru mengkalkulasi nominal bahwa ia memiliki dana seberapa, lalu tidak cukup untuk memberi makan orang sedemikian banyaknya. Saudara, jadi ini soal compassion versus calculation. Yesus memandang krisis pangan itu justru dengan compassion, belas kasihan, bahwa orang-orang yang mengikutinya harus diberi makan. Meski ini sepenuhnya bukan tanggung jawab dari Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka datang dari berbagai tempat, mestinya mereka membawa bekal. Sedangkan Filipus memandang krisis dengan kalkulasi, menghitung, saudara. Jadi Tuhan Yesus menginginkan murid-murid bertindak berdasarkan compassion, belas kasih, bukan hitung-hitungan. Lalu dari sisi murid yang lain, yaitu Andreas, ia menjawab, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Pertama-tama, saudara, kita melihat Andreas memiliki cara pandang yang berbeda. Ia menemukan seorang anak dari antara ribuan orang yang hadir, lalu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Artinya Andreas berusaha mencari apa yang ada, apa yang bisa didapatkan. Tetapi sayangnya dilanjutkan dengan pertanyaan yang pesimis. Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Andreas ternyata lebih melihat soal untung dan rugi, soal profit, daripada melihat manfaatnya, benefitnya apa. Andreas berpikir yang sedikit padanya tidak ada manfaatnya, yang kecil ini gak ada gunanya, bukan sesuatu yang menguntungkan. Memang waktu itu Tuhan Yesus tidak menjawab Andreas karena ia melihat apa yang ada di hadapannya, seberapapun itu pasti ada manfaatnya.
Maka disuruhnya orang banyak itu duduk, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan Yesus justru memanfaatkan apa yang ada. Meskipun kecil, sederhana, tidak banyak, tetapi ketika disertai dengan ungkapan syukur, di sanalah terjadi mujizat. Bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Di sini kita melihat Tuhan Yesus tetap mau berbagi dari apa yang ada padanya, termasuk dari anak yang tidak disebutkan namanya. Memberi apa yang ada. Kita pasti juga membayangkan anak ini tidak bisa memberi makan 5.000 orang, tetapi ia punya inisiatif memberikan apa yang ia miliki, meskipun cuma 5 roti dan 2 ikan. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi saudara dari yang kecil, dari apa yang ada ini, ketika di dalam tangan Tuhan Yesus bisa memberkati banyak orang. Ini yang luar biasa. Yang kecil apa yang ada ketika di dalam tangan Tuhan Yesus itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Lalu saudara, ini yang menjadi cara pandang orang-orang saat itu, yang semula khawatir untuk berbagi lalu berubah. Mereka berani untuk berbagi dari apa yang mereka miliki. Agaknya mereka juga saling membawa bekal mereka, tetapi takut untuk dikeluarkan. Tetapi karena melihat Tuhan Yesus yang sedemikian mau berbagi, maka mereka mau mengeluarkan apa yang mereka miliki. Semua bisa saling berbagi, bahkan sisa 12 bakul. Krisis yang kedua saudara adalah soal keselamatan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus ingin menyingkir ke gunung untuk menyendiri karena ia ingin dijadikan raja, murid-murid pergi ke danau dan naik perahu, dan terjadilah angin kencang yang menggelora dan mengancam keselamatan perahu dan diri mereka. Murid-murid berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mendayung 2-3 mil jauhnya, dan Tuhan Yesus memperhatikan apa yang terjadi pada murid-murid, bahwa angin yang kencang itu mengancam murid-murid, dan Tuhan Yesus menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Tetapi ternyata membuat murid-murid juga ketakutan. Ketakutan itulah yang menjadikan murid-murid tidak dapat mengenali guru mereka sendiri. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat. Tetapi ketakutan itulah yang membuat mereka tidak dapat mengenali guru mereka kembali. Lalu Tuhan Yesus menenangkan mereka. Aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya lagi kepada murid-murid, supaya mereka menjadi kenal dan paham siapa yang berjumpa dengan mereka. Ketika murid-murid salah pandang, salah sangka, maka saudara, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita semua. Yang pertama, ketika menghadapi krisis bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melewati dan mengatasi krisis tersebut. Keberadaan Tuhan Yesus menjadi sangat penting ketika kita menyikapi masa krisis. Kehadiran Tuhan Yesus memampukan kita untuk memiliki cara pandang dan hikmat dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita coba merasakan kalau kita menggunakan akal kita sendiri, kekuatan kita sendiri, yang ada hanyalah kelemahan dan keterbatasan. Namun ketika kita mau melibatkan Tuhan Yesus, kita minta pimpinan dari Tuhan Yesus, kita diberi ketenangan.
ketenangan untuk tidak panik menghadapi masalah, ketenangan untuk tidak takut menghadapi krisis, menjadi tenang untuk berpikir dan berhikmat mencari solusi, ketenangan untuk tidak menjadi ceroboh dalam membuat keputusan dan bertindak sesera. Bersama dengan Tuhan Yesus membuat kita punya keteguhan iman, keteguhan di tengah resiko-resiko yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena percaya Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita. Pertanyaannya saat ini bagi kita, sudahkah kita selalu menyertakan Tuhan di tengah berbagai pergumulan dan krisis-krisis yang kita hadapi? Sudahkah kita meminta tuntunan Tuhan dalam setiap masalah, dalam setiap keputusan dan tindakan kita? Ini biar menjadi refleksi kita masing-masing. Yang kedua, saudara, bersama yang lain bisa menghadapi krisis. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita menyikapi krisis itu dengan bersama-sama. Tidak cuci tangan dan masa bodoh. Tidak menjadi pribadi yang terlalu perhitungan dan melihat ini untungnya apa, ini ruginya apa. Memang saudara di satu sisi kalkulasi itu penting, kalkulasi itu baik ya, tidak salah dan jelek. Tetapi terlalu perhitungan di tengah situasi genting justru tidak menyelesaikan masalah, cenderung menghindari masalah dan krisis tersebut. Maka yang dibutuhkan di tengah situasi genting dan krisis adalah compassion, belas kasih. Belas kasih untuk bisa bekerja bersama-sama, untuk bisa saling berbagi, menumbuhkan sikap saling menolong. Terlebih saudara di tengah situasi pandemi ini, jika semua hanya memikirkan dirinya sendiri masing-masing, pandemi ini tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai, justru semakin banyak korban. Maka kesediaan dan kerelaan untuk berbagi, untuk saling menolong, saling membantu, sebagaimana yang diteladani Tuhan Yesus, dapat mengatasi berbagai masalah termasuk pandemi yang kita hadapi. Kerelaan saling berbagi ini justru menjadi wujud kehadiran Allah. Ketika kita berbagi, orang bisa ngerasain kehadiran Allah. Orang lain bisa merasakan kehadiran gereja. Bukan soal apa yang kita berikan, lalu apakah ini menyelesaikan masalah dan krisis, tidak. Saya sendiri tidak bisa menyembuhkan orang yang terpapar COVID. Kita gak bisa membuat pandemi ini berakhir. Tetapi setiap pribadi bisa memulai dari apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, meskipun menghadapi pandemi dengan berat, tetapi bisa meringankan beban orang lain. Dan mungkin orang lain bisa meringankan beban kita. Mari kita belajar seperti anak kecil yang bersedia menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Nilainya gak seberapa saudara, ini kecil, tetapi kerelaan dan perhatiannya berbagi itu yang sangat besar. Itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus di dalam diri seorang anak. Dan Tuhan Yesus ingin spotlight apa yang dilakukan oleh anak ini bagi banyak orang, yaitu kerelaan untuk berbagi. Terlebih di tengah pandemi, khususnya PPKM ini, kan ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang sukar. Maka mari kita mau peduli dan perhatian bagi mereka yang berkekurangan. Mereka butuh pertolongan kita. Jika kita bersama-sama melakukan, yakin kita bisa meringankan beban mereka. Dan mungkin beban kita juga akan ringan, saudara. Kesediaan misalnya untuk divaksin ini menjadi sangat penting. Kan harus banyak orang, minimal 80% dari penduduk Indonesia, maka akan tercapai herd immunity. Tetapi kalau tidak mau ada kerjasama, tidak mau divaksin, ya ini sulit. Kerelaan
untuk jujur dengan kondisi jika bergejala, juga menyelamatkan orang lain. Semua terjadi karena bisa saling kerjasama. Menjaga diri sendiri juga akan menjaga orang lain. Yang ketiga, saudara, doa dan ucapan syukur membawa kelegaan. Doa dan ucapan syukur ternyata memberi dampak besar, yaitu keberserahan kita kepada Tuhan. Kita ini kan sudah berupaya, sudah berusaha, sudah berjuang dan berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kemampuan untuk berjuang dan berusaha. Kita bersyukur untuk apa yang telah masih tersedia. Kita bersyukur karena itu kita bisa berbagi kepada orang lain. Maka biarkan selanjutnya Tuhan yang bekerja apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita bekerja apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan kita berserah apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari masalah dan krisis hidup yang menghampiri kita. Kita hanya bisa menghadapi bersama dengan Tuhan, beriman dan menyertakan Tuhan dalam setiap cara memandang krisis. Bagaimana kita bersikap terhadap krisis itu? Percayalah, selama Tuhan bersama kita, meski ada banyak resiko dan keresahan, kita dapat melewati masa-masa krisis kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai dan menyelamatkan kita. Maka tenanglah dalam menghadapi krisis, berbagilah untuk saling meringankan beban sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh dinyatakan, terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah segala keterbatasan kami menghadapi krisis. Biarlah kami menyertakan Tuhan, kami sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, memampukan kami untuk melewati dan mengatasi krisis kehidupan. Tidak membuat kami panik dan takut, namun senantiasa membuat kami menjadi tenang dalam mencari solusi, membuat keputusan, dan bertindak. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk saling berbagi kepada sesama kami untuk meringankan beban mereka. Saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga mengalami kelemahan tubuh maupun yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Wiro, Ibu Esterani, Ibu Maria Kemiatun, Ibu Warcinem, Ibu Suminah, Ibu Trikus Ningsih, Ibu Ninik Kristanti, Bapak Libra, Saudara Stephen, Ibu Herlina Margono, Ibu Marheni, Penatua Agustina Kartika Dewi, Ibu Endang Mikowati, serta saudara kami yang lain. Kami percaya rahmat Tuhan memberikan kekuatan
dan kemampuan saudara kami ini untuk berpulih, dan melalui berbagai sarana medis yang dilakukan, biarlah kuasa Tuhan yang berkuasa memberikan pemulihan. Kami berdoa bagi keluarga yang merawat, memberikan support, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan dan kekuatan serta kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami di tengah masa pandemi ini yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis sosial, krisis keyakinan dan keteguhan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa hadir menolong dan menopang mereka. Dan biarlah melalui setiap kami sebagai persekutuan tubuh Kristus, kami belajar untuk saling berbagi. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, majelis jemaat, rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, aktivis dan tim Satgas Covid, GKI Masaran, yang semuanya bersama-sama menjawab kebutuhan jemaat di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk terus dapat melayani kehidupan jemaat di tengah berbagai keterbatasan. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing dan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan kehidupan bangsa kami dalam pemulihan, dalam pencegahan pandemi COVID-19 yang semakin menyebar. Tuhan tolonglah pemerintahan kami dari yang terpusat hingga daerah untuk terus dapat melayani kehidupan masyarakat. Dengan keterlibatan kami sebagai gereja dan bagian dari masyarakat untuk bersama-sama dapat menjaga protokol kesehatan, saling menjaga satu dengan yang lain dalam aktivitas kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi tenaga medis, mereka yang terus bekerja. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, semua yang dibutuhkan. Mari sadarkan kami untuk bekerja bersama-sama untuk dapat membantu situasi demikian. Tuhan juga yang menolong dalam berbagai pengadaan yang dibutuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat maupun yang isolasi mandiri, kiranya rahmat Tuhan memberikan semangat, kekuatan, sehingga mereka boleh lekas sembuh dan berpulih, berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan didasari dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang makasih, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Engkau memberi kesempatan pada kami semuanya untuk mempersembahkan berkat yang dari Engkau. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas
harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan-Mu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindungan-Mu. Padanya Kau tetap tentram, Tuhanlah perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. Hiduplah dengan bijaksana dan antisipatif dalam segala hal. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Halle, halle, halle,